Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, perkenalkan nama saya Bilgraf Immanuel Papia, Prodi Pendidikan Agama Kristen dari Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan share ke teman-teman mengenai pembelajaran intisari Alkitab di tempat saya belajar di STTRMK atau Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung. Terima kasih teman-teman. Pada saat ini kita mulai dari pendahuluan mengenai pembelajaran intisari Alkitab. Ternyata belajar tentang intisari Alkitab itu sangat menyenangkan karena kita dapat dengan mudah untuk mengakses berbagai arsip Alkitab yang ada di dalamnya. Dengan membuka arsip Alkitab dengan istilah atau dengan kuncinya yaitu C7SY. Nah, teman-teman, di dalam intisari Alkitab itu terdapat C7SY yang adalah kunci untuk membuka arsip Alkitab. Jadi C7SY ini terdiri dari ciptaan, dan 7 ini dibahagi menjadi 4 dan 3, di mana 4 ini merupakan 4 tokoh, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. Dan yang akan sebentar kita akan bahas satu persatu mengenai tokoh ini. Jadi yang berikutnya adalah 3 komunitas, yaitu anarki, kerajaan, dan pembuangan. Jadi dari 7 ini terbagi menjadi 3 seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 4 tokoh dan 3 komunitas. Kemudian ada S, di mana S ini merupakan senyap atau masa di mana Tuhan Yesus tidak berbicara. Dan kemudian adalah Yesus, akhir dari kunci untuk membuka arsip Alkitab, yaitu Yesus. Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya akan share mengenai C7SY ini, dan saya akan share ke teman-teman bagaimana pengalaman saya selama belajar intisari Alkitab. Jadi yang pertama teman-teman, saya mau ceritakan mengenai pengalaman saya dalam belajar intisari Alkitab. Jadi intisari Alkitab ini adalah pelajaran atau mata kuliah yang sangat penting, dan baru kali ini saya bisa menemukan mata pelajaran intisari Alkitab. Jadi mata pelajaran ini adalah berbicara mengenai bagaimana kita untuk memahami Alkitab itu secara terperinci, secara singkat tapi jelas. Jadi seluruh yang ada di dalam Alkitab, inti-inti yang ada di Alkitab itu kita masukkan ke dalam intisari Alkitab. Jadi agar kita cepat untuk menghafal dan cepat untuk memahami cerita-cerita yang ada di Alkitab secara berurutan. Yang kita tahu bersama bahwa Alkitab itu tertulis secara berurut, dan dengan adanya intisari Alkitab kita dapat memahami dengan cepat dan dapat memahami dengan baik apa yang kita bisa pelajari dari dalam intisari Alkitab. Jadi selama pelajaran berlangsung di STTRMK, mata kuliah intisari Alkitab, saya bisa merasakan mudah untuk menghafal bagian-bagian dari Alkitab, terutama menggunakan kunci tadi C7SY. C7SY ini teman-teman sangat penting untuk kita ketahui dan sangat penting untuk kita ingat, karena ini merupakan sebuah kunci agar kita cepat menghafal dari intisari Alkitab atau dari keseluruhan yang Alkitab bahas. Dan yang paling penting itu adalah ketika kita mau belajar intisari Alkitab, kita harus hafal terlebih dahulu mengenai C7SY ini agar kita mudah. Dan itu yang saya rasakan selama pembelajaran ini. Saya merasa dipermudah
untuk menghafal bagian-bagian atau urutan kronologis cerita dari intisari Alkitab, dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Dan yang berikutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai C7SY. Jadi C7SY ini berawal dari ciptaan atau yang biasa disebut dengan masa sebelum Abraham. Di dalam ciptaan ini ada pria dan wanita, sebagaimana kita tahu bersama bahwa pria dan wanita ini adalah Adam dan Hawa. Tuhan menempatkan mereka dan Tuhan menciptakan mereka di Taman Eden, menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan merawat taman itu. Tapi teman-teman, kita tahu bersama bahwa di dalam Kejadian pasal 3 itu adalah awal kejatuhan manusia. Sebagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena memakan buah yang dilarang oleh Allah. Allah sudah memberikan perintah, Allah sudah memberikan larangan, tapi Adam dan Hawa melanggar aturan yang sudah dilakukan atau aturan yang sudah dibuat oleh Allah. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan di situ disebut dosa pertama. Dan ini dari dosa Tuhan tetap menjanjikan sebuah pemulihan sehingga di situ ada Injil yang pertama. Injil yang pertama itu di dalam Alkitab, di kitab Kejadian berbicara mengenai akan meremukan kepala ular. Kepala ular ini berbicara mengenai iblis yang akan dihancurkan oleh Allah dan berbicara mengenai Mesias yang akan datang, yang akan menghancurkan iblis itu dan akan memulihkan seluruh kehidupan manusia dari dosa. Dan berikutnya adalah keluarga pertama. Keluarga pertama ini adalah Adam dan Hawa. Dan kemudian Adam dan Hawa melahirkan anak yang bernama Kain dan Habel. Jadi ketika Kain dan Habel ini, seperti kita tahu bersama ceritanya bahwa Kain membunuh Habel karena iri hati persembahan Habel yang diterima oleh Allah sedangkan Kain tidak. Jadi terjadi pembunuhan pertama di situ. Kemudian ada banjir dan pelangi. Kita tahu bersama adalah peristiwa mengenai Nuh. Dan kemudian teman-teman ada menara yang seperti kita tahu menara Babel. Mereka membangun menara ini, orang Israel membangun untuk menandingi Tuhan Allah. Dan berikutnya kita masuk ke dalam Abraham. Abraham ini biasa dikenal dengan perjanjian Abraham. Di situ ada pemanggilan Abraham, terus ada TBB atau yang biasa dikenal dengan tanah benih dan berkat. Benih berbicara mengenai keturunan dan berkat berbicara mengenai Yesus. Di situ ada I dan I yang dimana Israel dan Ismail. Dan Ismail ini peranakan dari Hagar dan bukan merupakan janji keturunan dari Allah. Kemudian ada Yakub dan Esau. Kemudian ada 12 anak Yakub yang menjadi 12 suku Israel. Kemudian ada Yusuf. Di sana Yusuf kita tahu bersama dalam Kejadian pasal 37. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir selama 430 tahun di Mesir. Dan kemudian kita masuk kepada Musa. Musa ini yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tapi Musa tidak masuk ke dalam tanah Mesir. Kemudian di dalam Moses ini ada peristiwa mengenai Sinai, ada moral, sipil, dan upacara atau ritual. Ada Kades Barnea, tempat peristirahatan atau tempat di mana mereka beristirahat di Kades Barnea. Mereka memata-matai, Yosua dan Kaleb memata-matai Yeriko dan kota Ai itu selama 40 tahun. Berikut di sana ada 5 khotbah tentang perjanjian tanah. Berikut ada Yosua. Yosua ini mengambil alih kota Yeriko dan kota Ai. Akhirnya tanah dibagi. Berikutnya ada anarki, di mana anarki ini adalah masa di mana orang Israel membutuhkan pemimpin atau seorang hakim. Dan kemudian kita masuk dalam kerajaan. Jadi orang Israel meminta untuk memiliki seorang raja, maka dari itu timbullah kerajaan, yang dimana ada raja pertama Israel yaitu Saul, Daud, dan Salomo. Kemudian setelah Salomo meninggal, perpecahan terjadi. Israel menjadi utara dan selatan, sebagaimana
selatan adalah Yehuda, utara adalah Israel, di mana 2 suku di selatan dan 2 suku 10 suku di utara. Dan selatan ini dibuang ke Babel dan utara ini dibuang ke Asyur. Dan kita lihat berikutnya, kita masuk ke dalam pembuangan sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Pembuangan ini selama 70 tahun dan ada pengembalian, yaitu dipimpin oleh Esra, Zerubabel, dan Nehemia. Sebagaimana ini adalah janji pemulihan bahwa ingin memulihkan bangsa Israel. Kemudian ada masa senyap, masa di mana Tuhan Yesus tidak berfirman kepada bangsa Israel. Dan ini berhubungan dengan rencana Allah untuk menggenapi firman-Nya yang akan menyelamatkan umat manusia mengenai peristiwa kedatangan Mesias ke dalam dunia ini. Kemudian ada Yesus, di mana inilah Mesias yang dijanjikan Allah. Di dalam Matius, di situ Yesus lahir dan dia hidup, disalib, terus dia menjalankan, memberitakan berita mengenai keselamatan, memberitakan kabar baik, kemudian dia mati untuk menebus dosa manusia. Jadi intisari Alkitab ini berbicara mengenai proses keselamatan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu berbicara mengenai proses keselamatan. Dan kita sudah belajar mengenai C7SY, bagaimana ini merupakan kunci yang sangat penting untuk kita ingat agar kita dapat memahami, agar kita dapat mengerti dari isi Alkitab ini. Dan selama ini saya sangat bersyukur dapat belajar mengenai mata kuliah Intisari Alkitab, karena dengan belajar mata kuliah ini kita dapat memahami Alkitab dengan mudah, kita dapat memahami Alkitab dengan cepat, dengan kunci yang sudah diberikan tadi, yaitu C7SY. Jadi teman-teman, kira-kira begitu pengalaman dari saya mengenai pembelajaran intisari Alkitab, dan saya sangat senang dan saya sangat merasa bangga kalau yang mana Alkitab ini adalah buku yang sangat tersusun dengan rapi mengenai Allah kita yang besar, Allah kita yang luar biasa yang kita sembah. Dan mungkin begitu dulu teman-teman dari saya mengenai pembelajaran intisari Alkitab. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan kiranya Allah selalu menyertai kita, Allah selalu melindungi kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sebagaimana Allah telah menyertai bangsa Israel, Allah telah memulihkan keadaan Israel, dan begitu juga Allah akan memulihkan setiap kita, karena Dia sudah datang ke dunia, sudah mati, dan sudah bangkit, dan Dia naik ke surga hanya satu tujuan, untuk menyiapkan tempat, dan sebagai bukti Dia datang, Dia ingin menyelamatkan umat manusia. Itulah teman-teman dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Not for me, not for us, and only for Jesus. Haleluya.